Saya tak cerita karena saya baca kitab tuh banyak sekali. Ini bukan dalam konteks sombong atau takabur, boten. Saya cerita baca kitab banyak itu supaya sampean tahu bahwa pikiran saya ini mamlu dipenuhi dengan pikiran-pikiran ulama dulu karena saya sering baca. Jadi tidak pikiran saya sendiri. Khusyuk itu maknanya takut. Ya takut itu ya maknanya takut. Takut itu ya kelas-kelasan. Misalnya saya dipanggil bapak saya, Bahak sini. Sekedar datang ke tempat itu meskipun nggak niat nurut, saya ulang lagi, sekedar datang ke tempat beliau manggil saya meskipun nggak niat nurut, itu sudah satu poin tertentu. Karena dipanggil terus menghadap itu sudah bagus, meskipun di hati saya nanti saya bilang nggak mau, saya mau main gitu. Tapi itu sudah poin tersendiri. Karena bandingannya akbala dalam bahasa Arab itu adbaro. Adbaro itu dari kata dubur, dubur itu membelakangi. Daripada misalnya dipanggil Bahak sini, malah lari menjauh, membelakangi. Kalau dalam bahasa Arab adbaro, adbaro itu menjadikan duburnya di belakangnya. Makanya bandingannya akbala itu menghadap dengan muka. Kalau adbaro orang di belakangi pakai duburnya. Makanya dalam bahasa Arab disebut adbaro. Nah, sehingga terburuk dari seorang hamba itu adbaro, dipanggil ndak moro, dipanggil ndak menuju yang dipanggil, malah menjauh. Nah menjauh ini dalam bahasa Arab itu kadang dibahasakan tawalla. Tawalla itu mengo itu menghindari, atau adbaro, membelakang. Jadi kalau Anda sholat kok masih sering salah, dan saya yakin semua orang juga gitu, kalau nggak nabi, nggak wali itu ada ya kesalahan-kesalahan yang tidak fatal-fatal banget, karena ada kebaikan yang Anda lakukan, yaitu ketika Anda dipanggil, Anda istijabah, Anda mengiyakan dengan menghadap. Ya, itu sudah bagus. Nah setelah menghadap ternyata disuruh apa itu tidak nurut. Disuruh apa gak nurut itu satu kesalahan yang tidak mengganggu poin pertama tadi, Anda menghadap. Sehingga banyak cerita di hadis-hadis, ada sahabat yang zaman itu tidak soleh-soleh banget. Zaman itu ketika Nabi, saya ini mau sholat ya Rasulullah, tapi jangan diminta berhenti dari begini-begini. Beliau menyebutkan sekian kemungkaran sahabat tadi. Nabi komentarnya itu sayan hahumayakul. Nanti kalau sering sholat lama-lama ya enggak begitu. Nah ini kelirunya kita sebagai manusia. Lama-lama juga baik itu kita kira itu terus harus sekarang gitu loh. Nah itu keliru. Harus sekarang itu keliru. Bisa saja kita ini setiap sholat pasti sudah ditulis Allah nanti itu mati baik. Delalah nanti habis asar sebelum kita maksiat sudah mati. Habis sisa sebelum kita maksiat lagi sudah mati. Jadi barokahnya sholat itu ada waktu yang potensi ya, potensi sholat itu akhir kenangan kita, sholat itu identitas kita, sholat itu status kita. Nah, karena kita sholat itu pakai niat, niat itu komitmen. Sementara kalau Anda maksiat itu tidak pakai niat, karena zallah. Zallah itu ya ada niat maksiat, tahu-tahu mungkin di bis ketemu orang cantik, terus agak jelalatan. Tapi kan tidak niat, tapi kalau sampai sholat kan datang ke masjid, bayangkan diimami ini, nanti kamu takbir, nanti kamu baca ini, baca ini. Jadi benar-benar komitmen, itu status kita. Kata Said Zabidi disebut mautinuhu wa haqiqatuh. Baiknya umat Islam itu kalau taat itu mautinu, itu alamat resminya, itu statusnya, kata Said Zabidi. Tapi kalau dia maksiat itu zallah, zallah itu kepleset. Jadi tidak pernah jadi status kita. Semoga semua maksiat kita ini tidak status, tapi zallah. Tapi ketika taat itu status, hakikat kita. Maka fal'ubudiyah ya haqiqatuh wa mautinuhu wa dhatuh. Ini kata Said Abdul Az-Zabidi pengarang Ithaf. Orang Islam itu orang yang ketika ibadah itu identitasnya betul, ketika ibadah itu Allahu Akbar, dia berharap rahmatnya Allah gini-gini. Nah ketika salah dia zallah, dia ngantor ya ada niat korupsi, dia ingin membenahi negara ini, dia nyai juga agak ingin macam-macam ya, tapi karena manusia terus ada zallah. Nah semoga semua kesalahan kita ini zallah itu ya cara Jawa kepleset, tidak mental. Dan semua kebaikan kita ini mental, yaitu kebaikan yang jadi tempat kita, identitas kita, haqiqatuh wa mautinuh wa dzatuh.